Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'. Apa kabar semuanya? Teman-teman yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal yang melihat video ini, semoga kalian sehat selalu. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu tercurahkan kepada kita semua. Baiklah, pada kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Apdiansyah. Saya adalah seorang mahasiswa yang saat ini kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang. Saat ini saya berada di semester ketiga. Kali ini saya akan membuat atau video ini berfungsi untuk sebagai tugas akhir untuk mata kuliah hadis tematik 1 yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Emilia Sari MHum, yang semoga beliau selalu sehat, selalu dipanjangkan umurnya, semoga diberkahkan juga umurnya. Kali ini saya akan membahas tentang hadis tematik. Dimulai dari pengenalan terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan hadis tematik. Hadis tematik ialah, atau bisa juga disebut dengan hadis maudhu'i, ialah hadis yang membahas satu tema atau satu tujuan, ya. Kemudian dalam kita meneliti hadis tematik ini memerlukan beberapa langkah, ya, yang menurut saya itu pertama harus mengumpulkan semua riwayat hadis dalam satu tema. Misalkan kita akan membahas tentang hadis kejujuran, ya. Maka hadis kejujuran itu kita cari, pokoknya kita kumpulkan terlebih dahulu hadis tentang kejujuran itu, ya, pokoknya berkaitan dengan kejujuran. Berarti bohong termasuk juga, ya, dusta. Maka kita masukkan juga hadis-hadisnya. Kemudian di langkah selanjutnya kita meneliti atau mengkritisi riwayat hadis, ya, dengan cara menyeleksi mana yang hadis sahih atau mana hadis yang dhaif, ya. Kemudian selanjutnya mengambil hadis yang sahih, membuang yang dhaif, ya, serta mengambil hadis yang perlu diamalkan dan meninggalkan hadis yang sudah kita ketahui kualitasnya tetapi tidak perlu diamalkan lagi. Maka itu ditinggalkan. Langkah yang selanjutnya yaitu yang keempat, ya, mengambil teks-teks hadis yang petunjuknya sudah jelas, lalu menyeleksi dari teks-teks hadis yang petunjuk hadisnya tidak jelas, ya, petunjuk maknanya itu belum jelas. Oke. Maka yang tidak jelas kita tinggalkan. Kemudian yang memang sudah jelas untuk memang kita pahami, maka itu kita ambil teksnya, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ini yang kelima, yaitu memahami atau menjelaskan teks-teks hadis yang jelas petunjuk maknanya, hadis yang tidak jelas petunjuk maknanya, ya. Tadi teks yang keempat tadi, nah sekarang maknanya, ya. Maknanya kita seleksi. Apabila maknanya memang tidak bisa diamalkan pada saat ini, maka kita tinggalkan, ya, yang seperti itu. Saya gambarkan tadi hadis tentang kejujuran, ya.
Oke, kali ini saya akan membahas tentang hadis kejujuran. Saya mulai dari hadis yang diriwayatkan dari Muslim yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Bashar, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, aku mendengar Abu Ishaq bercerita dari Abu Al-Was dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu al-adlu. Ya. Al-adlu adalah memfitnah dengan menyebarluaskan isu di tengah masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur dicatat sebagai seorang yang jujur, dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta. Oke, kita kritisi hadis ini dari riwayatnya. Yang pertama, Muhammad bin Al-Mutsanna bin Ubaid Al-Anazi Abu Musa Az-Zaman, tabi'ul atba kalangan tua, wafat tahun 252 Hijriah, hidup di Basrah. Kemudian yang kedua, Muhammad bin Bashar bin Utsman Al-Abdi Abu Bakar bin Dar, tabi'ul atba kalangan tua, wafat tahun 252 Hijriah, hidup di Basrah. Muhammad bin Ja'far Al-Huzali Abu Abdullah Gundar, tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 193 Hijriah, hidup di Basrah, wafat di Basrah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad Al-Azdi Al-Wasiti Abu Bitsam, tabi'in kalangan tua, wafat tahun 160 Hijriah, hidup di Basrah, wafat di Basrah. Kelima, Amru bin Abdullah bin Ubaid As-Subai Al-Hamdani Abu Ishaq, tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 128 Hijriah, hidup di Kufah, wafat di Kufah. Yang keenam, Auf bin Malik bin Nadola Al-Jasmi Abu Al-Was, tabi'in kalangan pertengahan, hidup di Kufah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hazli Al-Madani Abu Abdurrahman ibnu Ummi Abad, sahabat, wafat tahun 32 Hijriah, hidup di Kufah, wafat di Madinah. Nah, ini riwayat hadisnya ini bersambung semua ya. Nah, kemudian kita jelaskan maksud hadis ini. Jadi bahwasanya apabila kita dalam bersosial atau bertetangga, kita itu usahakan menjaga adab kita sesama saudara ya, yaitu salah satunya itu tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar atau hoax ya, dikenal saat ini hoax. Nah, maka sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini, kata Rasulullah, orang yang jujur maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur, tapi orang yang dusta maka dicatat Allah sebagai orang yang memang pendusta ya. Na'udzubillah. Oke, baik. Yang selanjutnya tentang hadis berbohong yang diperbolehkan, dusta yang diperbolehkan, yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, yang artinya, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara: peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan ucapan suami istri atau istri pada suaminya agar bertujuan menciptakan rumah tangga yang kebaikan rumah tangga yang harmoni ya. Dari sini kita teliti riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, apakah bersambung sampai Rasulullah. Kemudian untuk penjelasan hadisnya kita bisa ketahui, yang pertama yang diperbolehkan dalam berbohong itu saat peperangan. Untuk misal kita menipu seorang musuh kita dalam peperangan ya. Oke, misal kita membentuk strategi yang dapat mengecoh mereka. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, inti dari hadis ini,
mendamaikan yang sedang berselisih ketika ada saudara muslim kita yang atau bukan saudara muslim kita sedang berselisih, misal seorang muslim dengan agama lain. Nah, kita dapat menipu mereka dengan menyebutkan bahwa si fulan pernah berkata atau pernah mengunggulkan, seperti apa ya, menghormatimu atau membesarkan namamu ya, di tempat orang lain ya. Kemudian yang selanjutnya lagi berbicara seperti itu juga dengan musuhnya ya, maka supaya terjadi kebaikan di antara mereka. Kemudian yang selanjutnya perkataan suami kepada istri atau istri kepada suami dengan berkata baik, misalkan dalam urusan seperti misal dalam makanan, ketika istrinya masak untuk suaminya berkata, suaminya merasakan memang kurang masakannya ya, kurang enak, tetapi agar istri terhibur maka suaminya berkata masakan istriku enak, seperti itu. Jadi inilah sedikit penjelasan saya tentang hadis tematik. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, ya Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat atau sempat untuk menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu, dan memberikan rahmatnya, syafaatnya kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.